Selamat malam, teman-teman yang dikasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita ketemu lagi ya di Jazz House of Praise. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari kitab Keluaran bab 8 ayat 1 sampai 9 ayat 35. Membahas mengenai tulah kedua dan tulah ketujuh. Oke, sebelum kita mulai mungkin saling sharing ataupun baca firman pada malam hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita, waktu Pontius Pilatus ia wafat kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Kami percayakan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Kami percayakan gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, doakanlah kami. Santo Hieronymus, doakanlah kami. Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam, Ibu Bapak. Kita akan mulai dengan membaca firman pada malam hari ini. Kita akan membahas mengenai tulah kedua sampai tulah ketujuh. Tapi sebelum itu kita baca dulu, ini ternyata ada KGK. Katekismus Gereja Katolik nomor 68 sampai 73 mengenai wahyu Allah. Allah sudah mewahyukan dan mengaruniakan diri kepada manusia karena kita. Dengan demikian ia memberi jawaban yang berlimpah dan definitif atas pertanyaan mengenai arti dan tujuan kehidupan ini yang dihadapi manusia. Allah mewahyukan diri kepada manusia dengan cara menyampaikan misterinya kepadanya secara bertahap melalui perbuatan dan perkataan. Melampaui kesaksian tentang diri dalam makhluk ciptaan, Allah telah menyatakan diri kepada leluhur kita. Ia berkata-kata kepada mereka, sesudah jatuh dalam dosa, ia menjanjikan keselamatan dan menawarkan perjanjiannya kepada mereka. Tuhan mengadakan perjanjian kekal dengan Nuh, perjanjian antara dia dan segala makhluk hidup. Selama dunia ini berlangsung pula lah perjanjian ini. Allah memilih Abraham dan mengadakan perjanjian dengan dia dan dengan keturunannya. Dari mereka itu ia membentuk satu bangsa bagi dirinya. Kepadanya ia mewahyukan hukumnya dengan perantaran Musa. Ia mempersiapkan bangsa ini melalui para nabi agar menerima keselamatan yang dimaksudkan untuk seluruh umat manusia. Allah mewahyukan diri secara penuh dengan mengutus putranya sendiri. Di dalam dia, ia mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah sabda Bapa yang definitif, sehingga sesudah dia tidak akan ada wahyu lain lagi. Demikian itu dari Katekismus Gereja Katolik nomor 68 sampai 73. Oke, maaf. Kita akan mulai baca dari kitab Keluaran bab 8 ayat 1 sampai Keluaran 9 ayat 35. Ini mengenai pengutusan Musa dan tulah pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulai seluruh daerahmu dengan katak.
Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Nil, ini itulah kedua ya, mengeriap dalam sungai Nil, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu. Ya, sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu serta ke dalam tempat adonanmu. Kata-kata itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan, dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengurunkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi, supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kata Musa kepada Firaun, silakanlah Tuhan silakanlah Tuanku katakan kepadaku, bila aku akan berdoa untukmu, untuk pegawaimu dan rakyatmu, supaya kata-kata itu dilenyapkan daripadamu dan dari rumah-rumahmu, dan hanya tinggal di sungai Nil saja. Katanya, besok. Lalu kata Musa, jadilah seperti katamu itu, supaya Tuanku mengetahui bahwa tidak ada yang seperti Tuhan Allah kami. Maka kata-kata itu akan dijauhkan daripadamu, dari rumah-rumahmu, dari pegawai-pegawaimu, dan dari rakyatmu, dan hanya akan tinggal di sungai Nil saja. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Fir'aun, dan Musa berseru pada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Fir'aun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman dan dari ladang. Dikumpulkan oranglah bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk, tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Fir'aun, inilah tangan Allah. Tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Fir'aun. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau, terhadap pegawai-pegawaimu, rakyatmu, dan rumah-rumahmu. Sehingga rumah-rumah orang Mesir, bahkan tanah di mana mereka berdiri, akan penuh dengan pikat. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak akan terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mukjizat ini akan terjadi. Tuhan berbuat demikian. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Fir'aun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Lalu Fir'aun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidaklah mereka akan melempari kami dengan batu. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, seperti yang difirmankannya kepada kami.
Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar, meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan, maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Sudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa, pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel." Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, "Besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini." Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, "Ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir, dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir." Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang, sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah, sama seperti semua orang Mesir. Tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempatmu yang aman, semua orang dan segala hewan yang ada di padang, dan tidak pulang berkumpul ke rumah, akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir." Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guru dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa.
Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang, di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun, serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah." Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tapi gandum dan sakwe tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Nah, demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Baik, ini sangat perikop yang sangat panjang, teman-teman, mengenai tulah kedua hingga tulah ketujuh. Baik itu mulai dari katak, kemudian nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, dan juga hujan es. Jadi ini ada 6 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir. Tapi berkali-kali ditegaskan juga di setiap tulah, di akhir setiap tulah, Firaun selalu mengeraskan hatinya sehingga dia tidak mengizinkan bangsa Israel itu pergi. Nah, silakan dari ibu bapak teman-teman sekalian, apakah ada sharing atau sebuah kesaksian atau sebuah pertanyaan? Apa yang dapat kita pelajari dari Musa, Harun, Firaun, atau tulah-tulah yang terjadi? Dapat juga memberikan sharing lainnya tentang apa yang sedang digumulkan seminggu ini, hubungan dengan Tuhan atau hubungan dengan sesama, boleh juga. Silakan Ibu Bapak untuk men-sharingkan atau mau merenungkan terlebih dahulu. Monggo. Ya, saya Silakan Mas Kris. ya ya saya mau membagikan gini, apa yang saya dapat dari bacaan hari ini, dan mungkin kedengarannya lucu. Soalnya ayat ini, Injil yang ini tuh mengingatkan situasi yang sekarang gitu, yang kalau kalian ngikutin kan perseteruan pesulap merah sama para dukun itu loh. Nah, itu kan mereka mempeributkan tentang hal goib lah, hal goib itu apakah benar-benar terjadi. Dan lucunya waktu itu mereka merefer kejadian ini ketika Tuhan bikin tulah katak, terus ternyata ahli-ahli sihirnya si Firaun juga bikin gitu, bisa bikin hal yang sama. Terus yang ular juga, ahli Firaun juga, ahli-ahli sihirnya juga bikin juga. Nah, ini ngingetin saya nangkapnya, oh ya berarti memang benar ya, zaman dulu memang sihir itu bisa ada karena tercatat di Alkitab. Nah, saya berpikirnya seperti ini kayak ngingetin pas akhir zaman ya, ketika nanti mujizat-mujizat itu bisa terjadi, terus ada malaikat gelap menyamar sebagai malaikat terang, kita itu jangan sampai terkecoh gitu, walaupun orang bisa melakukan hal itu tanpa nama Tuhan gitu loh, bisa membuat mujizat-mujizat itu, jangan sampai kita tergiring
ke ke arah yang salah gitu. Karena nanti Tuhan akan membedakan kita. Kan tadi ada di kata-kata yang oh ya ini maksudnya itu untuk membedakan umat Israel sama umat Mesir ya. Kita juga gitu, pada akhirnya kita tuh akan dibedakan mana yang benar-benar ikut Tuhan, mana yang enggak gitu. Nanti di akhir zaman ya, kalau saya nangkapnya seperti itu. Nah, ya apa lagi? Satu lagi saya lupa. Ya itu sih yang saya dapat dari Injil hari ini. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Mas Kris. Menarik sekali ya bahwa dulu sihir itu memang ada dan kemudian Tuhan sendiri pun yang membedakan antara umat Mesir dan juga umat Israel itu jelas dibedakan. Yang satu dapat tulah, yang satu tidak gitu kan. Nah, Mas Kris ini seperti memikirkan bagaimana kalau kita nanti di akhir zaman nanti jangan-jangan kita tuh juga dibeda-bedakan mana yang mengikuti Tuhan dan juga mana yang tidak mengikuti Tuhan gitu kan. Barangkali yang tidak mengikuti Tuhan akan mendapatkan tulahnya sendiri gitu ya. Akan mendapatkan bagiannya sendiri dan kita yang mengikuti Tuhan juga akan mengikuti bagiannya sendiri. Itu. Terima kasih Mas Kris dan juga tadi ada satu poin ya yang menarik bahwa nanti di akhir zaman ada banyak malaikat atau bahkan nabi-nabi palsu gitu kan. Dan ini pun sebenarnya juga menjadi menyambung dari itu menambahkan sedikit bahwa kalau saya mikir-mikir itu kan seandainya kalau kita berpikir pada zaman dulu ketika Tuhan Yesus itu masih hidup dan kemudian berkata kepada murid-muridnya, ikutlah aku gitu kan. Itu kan mungkin mereka berpikirnya, wah ini beneran nggak sih? Gitu. Demikian juga kalau saat ini kan kita sudah dihadapkan pada ini ada Mesias yang benar dan juga ada Mesias yang palsu gitu kan. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa seandainya ada orang mengaku Yesus, kan kita juga ingin ketemu dengan Yesus gitu loh. Ya kan. Nah itu juga gimana ya caranya mau membedakan itu gitu loh. Dan itu yang sampai sekarang masih menjadi diskusi saya dengan teman-teman. Saya selalu membawa topik ini juga. Kita nggak memungkiri misalkan siapa ya pendeta atau pastor siapa yang paling suci ahli kitab suci gitu kan mengaku saya nih nabi masa depan gitu. Nah kalau kamu nggak mengikuti aku, kamu nggak akan masuk surga karena nanti setelah ini dunia itu akan kiamat. Nah kan kita takut gitu kan, kita akan ketakutan. Aduh ya kalau nggak ikut dia, gimana kita bisa sampai pada surga gitu. Nah tapi kalau kita sudah peringatan bahwa nabi-nabi palsu, gimana cara kita tahu bahwa dia nabi palsu ya gitu. Nah jadi itu memang ya banyak sekali ada yang berargumen dengan kehidupan sehari ada yang berpendapat bahwa ya itu seandainya kamu memang dekat dengan Tuhan, kamu akan merasakan dari hatinya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa itu kan dapat dilihat dari buah-buah rohnya misalkan. Ya, tapi apapun itu cukup menarik juga untuk dibahas gitu ya. Tapi memang benar demikian bahwa mungkin besok akan ada nabi-nabi palsu gitu ya. Bahkan sekarang pun di komunitas saya sebagai pembicara itu ada sebuah ilmu yang ilmu komunikasi itu yang orang tuh bisa istilahnya bisa benar sendiri gitu loh. Walaupun kita salah, tapi kita tuh bisa mencari celah dari argumen sehingga salah kita tuh yang benar terus nggak pernah salah. Nah itu juga ada. Dan itu bagi satu ngeri sekali itu. Itu ya begitulah keadaan dunia ini. Kok aku ngelag ke otak aku ya. Oke, mungkin dari saya begitu dulu. Terima kasih Mas Riz untuk share-nya, sangat menarik sekali. Itu pun juga sangat sangat yang saya alami juga, yang saya perdebatkan dalam hati juga. Ya benar juga ya. Di ujung nanti kalau ketemu Mesias palsu kan ya gimana? Dalam hati juga kita ingin ketemu Mesias, di sisi lain sudah diperlihatkan hati-hati loh, itu palsu gitu. Ya sudah. Oke, terima kasih Mas Kris. Ada sharing yang lain, silakan. Belum ada, mungkin sedikit menanggapi tadi ya. Iya, Pak Bertus, silakan. Sangat menarik ya. Jadi bahwa
Tapi satu hal yang menarik begini, dalam peristiwa kehidupan Yesus, ya, buat Paulus dalam seluruh peristiwa kehidupan Yesus itu satu peristiwa itu paling penting daripada segala-galanya. Yaitu apa? Bukan kelahiran Yesus, bukan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bukan wafatnya Tuhan Yesus bahkan. Tapi peristiwa yang paling penting bagi Paulus adalah kebangkitan Yesus. Itu peristiwa yang paling penting bagi Paulus. Itu kebangkitan Kristus. Makanya lagu tentang kebangkitan Kristus itu begitu meriah dan begitu megah selalu. Karena dirayakan begitu luar biasa. Nah, kenapa Paulus itu memilih gitu ya, bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang paling penting dalam seluruh rangkaian kehidupan Tuhan Yesus, adalah bahwa satu-satunya manusia yang tercatat dalam sejarah itu yang mati sudah 3 hari dan pada hari ketiga dia bangkit dari matinya, gitu, dia hidup kembali dan kemudian naik ke surga itu hanya Yesus, dan tidak ada satupun ahli sihir yang bisa menandingi hal itu. Gitu kira-kira. Tapi kalau misal mujizat menyembuhkan orang, yang buta melihat, sebagai macamnya, mungkin ahli-ahli sihir yang dengan kuasa iblis juga bisa melakukannya. Tapi ketika itu berbicara tentang kebangkitan dan kenaikan, wah itu tidak ada yang bisa, iblis tidak bisa melakukan hal yang sama. Gitu. Nah, maka akan menjadi hal yang sangat menarik kemudian bagaimana cara mengidentifikasi Mesias palsu atau para pembuat mujizat palsu, ya kira-kira mungkin begitu gitu. Kalau mereka mengaku bahwa dirinya Mesias, padahal itu Mesias palsu, maka seharusnya dalam tanda kutip dia bisa mengulangi apa yang Yesus lakukan, yaitu dia mati dan dalam hari ketiga dia bangkit dari matinya. Gitu. Dan itu sesuatu yang bisa dibilang hampir dalam sejarah manusia tidak ada yang begitu gitu. Dan kebangkitan Yesus itu tercatat dalam sejarah. Gitu. Jadi bukan hanya Injil yang mencatat itu, tidak. Tapi sejarawan seperti Flavius Josephus, dan itu bukan orang Kristen ya Flavius Josephus itu. Atau misal Tacitus juga bukan orang Kristen, dia orang Romawi. Tacitus, Flavius Josephus itu orang Yahudi asli. Sekalipun dalam tulisannya dia agak sedikit mengejek Yesus, tapi dia mengakui bahwa ada orang namanya Yesus itu bangkit dari kematian, gitu. Dan itu menjadi salah satu mujizat yang tidak bisa diulang oleh siapapun, hanya Tuhan Yesus yang dapat melakukan itu. Itu menarik sekali. Nah, paling itu saja kalau menurutku. Jadi mungkin bisa jadi kalau orang ketika di masa Yesus hidup, oke lah orang tidak percaya dan skeptis dengan Tuhan Yesus gitu ya, karena berpikir itu ahli sihir dari iblis pun bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Tapi ketika orang tahu bahwa kebangkitan Yesus itu mati dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, seharusnya itu sudah menjadi poin kuat bahwa dia harus percaya kepada ini orang. Maka Tuhan Yesus mengatakan waktu itu di salah satu kota, aku lupa nama kotanya apa, Tuhan Yesus cuma bilang begini, dan di kota itu ahli Taurat mengatakan tunjukkanlah kami mujizat, tapi aku lupa kota apa namanya. Kalau ada yang ingat silakan boleh di-share di chat ya. Ahli Taurat di sana mengatakan tunjukkanlah kami mujizat, dan Tuhan Yesus bilang tidak ada satu mujizat pun yang terjadi di kota ini kecuali mujizat Yunus. Yaitu apa maksudnya? Yunus seperti Yunus yang berada di perut ikan dan kemudian keluar gitu ya. Dia nggak mati di perut ikan. Seperti itulah Tuhan Yesus yang turun ke dunia orang mati, ke tempat penantian gitu ya. Tapi dia tidak mati, tapi kemudian bangkit dari antara kematian. Nah, begitu. Itu sedikit hal yang menarik. Maka dari itu Paulus bisa saja tidak percaya kepada Yesus ketika Yesus masih hidup. Ya kan? Bahkan sampai Yesus naik ke surga pun
dia baru percaya kemudian ketika mungkin dia mengalami dan bertemu dengan Tuhan secara langsung. Dan satu hal yang Paulus katakan bahwa yang Paulus paling penting dari setiap rangkaian kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Itu saja sedikit mengenai ini ya. Mau silakan Leo dilanjutkan. Terima kasih. Mantap. Ya memang itu saatnya kebangkitannya. Oke. Ya, begitu Ibu Bapak, teman-teman. Jadi salah satu kriteria kita bisa mengidentifikasi Mesias asli atau Mesias palsu, salah satunya mengenai kebangkitannya. Jadi salah satu poin yang besar juga yang kita bisa sadari dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, untuk teman-teman yang lain mungkin yang baru bergabung, kita membahas dari Keluaran bab 8 ayat 1 sampai Keluaran bab 9 ayat 35. Dan di sini kita menceritakan mengenai tulah kedua hingga tulah ketujuh. Tulah kedua itu mulai dari kata, dan kemudian ada nyamuk, lalat pikat, penyakit sampar pada ternak, barah, dan kemudian terakhir hujan es dan api. Ini memang salah satu kisah yang sering sekali kita baca mengenai tulah-tulah, tapi apa yang dapat kita pelajari? Apa yang Ibu Bapak bisa pelajari dari tulah-tulah ini? Atau dapat dipelajari juga dari Musa, Harun, bahkan Firaun sendiri. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih untuk sharing-sharingnya tadi Mas Kris dan juga Kak Bertus sudah mau menanggapi. Ada lagi yang mau sharing? Silakan.